Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi, yaitu sebuah tinjauan atau overview dari materi chapter 1. Berikut anggota kelompok kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Devina Azalia Ramadhani dengan NPM terakhir 113, Aurelia Iren Pramono dengan NPM terakhir 184, Farel Alkara Raditya dengan NPM terakhir 188, Dimas Setia Nugroho dengan NPM terakhir 232, dan yang terakhir ada Stefani Rachel Kusuma Limbong dengan NPM terakhir 295. Sebelum kita mengenal ke information needs dan business processes, kita mengenal yang namanya organisasi. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi atau perusahaan memiliki proses bisnis yang berbeda-beda yang mereka jalani. Lalu, proses bisnis itu apa? Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinir, serta terstruktur yang dilakukan oleh seseorang, komputer, atau mesin dengan tujuan membantu mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu, apa hubungan dengan information needs dan business processes? Pertama, kita perlu mengenal dari information needs terlebih dahulu. Information needs atau kebutuhan informasi adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Contoh, dalam information needs kita membutuhkan data kinerja karyawan. Tujuan dari kita membutuhkan data tersebut untuk apa? Bisa jadi untuk evaluasi atas kinerja karyawan tersebut. Yang kedua, ada data analisis biaya yang digunakan sebagai marketing dan advertising. Dan yang ketiga, kita membutuhkan data job description untuk sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan karyawan baru. Selanjutnya ke business processes atau aktivitas bisnis. Serangkaian aktivitas bisnis dalam perusahaan ini tidak terlepas dari information needs karena mereka saling berkaitan. Jadi hubungan dari business process ini berkaitan dengan information needs, di mana dalam setiap proses bisnis pasti membutuhkan data-data atau informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis tersebut. Dalam business processes ada 5 siklus proses atau transaksi utama, yakni ada revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, human resource or payroll cycle, dan yang terakhir ada financing cycle. Selanjutnya ada accounting information system. Definisinya, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Komponen-komponennya terdiri dari 6. Yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan instruksi pengolahan data. Ketiga, data organisasi dan aktivitas bisnis. Keempat, software atau perangkat lunak. Kelima, infrastruktur teknologi informasi, komputer dan jaringan. Dan yang terakhir, pengendalian internal dan keamanan. Tujuannya adalah mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas bisnis, mengubah data menjadi informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang terakhir, melindungi aset dan data organisasi melalui kontrol. Selanjutnya ada how ICE can add value to an organization. ICE yang dirancang dengan baik dapat menambah nilai organisasi dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya produk atau jasa. Kedua, meningkatkan efisiensi operasi. Ketiga, berbagi pengetahuan. Keempat, meningkatkan efisiensi supply chain. Kelima, memperkuat pengendalian internal. Dan yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada accounting information system can use AI and data analytics to improve decision making. Accounting information system dapat menggunakan AI atau artificial intelligence dan data analytics untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan mengurangi informasi yang tidak pasti, memberikan feedback, menyajikan informasi tepat waktu, dan mendeteksi masalah. Selanjutnya ada data analytics, penggunaan software dan algoritma untuk menemukan pola dalam data untuk memahami penyebab suatu kejadian, memprediksi kejadian di masa depan, dan membantu menentukan tindakan terbaik. Dalam konteks accounting information system, data analytics digunakan untuk mengolah data transaksi akuntansi menjadi insight bisnis yang bernilai. Selanjutnya ada peran data dashboard, menampilkan data penting, metrik, dan indikator kinerja dalam bentuk grafik. Data dashboard membantu manajemen dalam melihat masalah dengan cepat, fokus pada angka penting, mengambil keputusan lebih cepat. Manfaat data analytics dalam accounting information system: yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, meningkatkan akurasi keputusan.
Ketiga, menghemat waktu analisis. Dan yang keempat, mengidentifikasi resiko lebih awal. Ada 4 jenis data analytics. Yang pertama, descriptive analytics, menjelaskan kondisi yang sudah terjadi, memberikan gambaran kondisi bisnis saat ini atau masa lalu. Yang kedua ada diagnostic analytics, menganalisis penyebab suatu masalah atau perubahan, tujuannya untuk menemukan akar masalah. Yang ketiga ada predictive analytics, menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan, tujuannya membantu perencanaan dan pengambilan keputusan proaktif. Yang terakhir ada prescriptive analytics, sistem tidak hanya memprediksi tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan dan menyarankan keputusan terbaik, tujuannya memberi solusi dan bukan hanya analisis. Selanjutnya ada AS dan blockchain. Blockchain adalah sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang menyimpan transaksi dalam blok-blok yang saling terhubung dan diamankan dengan kriptografi. Karena setiap blok terhubung melalui hash dan divalidasi oleh jaringan, data sangat sulit diubah tanpa persetujuan bersama. Keunggulan blockchain dalam ACE adalah yang pertama, tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara. Yang kedua, ada menggunakan single set of blocks untuk kedua pihak transaksi. Yang ketiga, lebih aman karena tidak ada single point of failure. Yang keempat, transaksi lebih cepat dan bisa berjalan 24/7. Dan yang terakhir, ada riwayat kepemilikan tercatat jelas dan transparan. Namun di sisi lain, penerapannya juga memiliki tantangan, yaitu biaya teknologi dan pengembangan sistem yang tinggi, kemudian konsumsi energi dan infrastruktur yang besar, dan yang terakhir isu regulasi dan penerimaan politik. Selanjutnya ada AI dan data analisis dalam ACE. Pengambilan keputusan adalah proses bertahap, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi solusi, lalu menerapkan keputusan. ACE membantu dengan menyediakan informasi yang mengurangi ketidakpastian dan memberi umpan balik atas keputusan sebelumnya. Artificial Intelligence atau AI memungkinkan sistem untuk belajar dari kata, menalar dan menarik kesimpulan, serta meningkatkan kinerja dan pengalaman sebelumnya. Dengan bantuan data analistik dari AI, ACE tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga sebagai alat pendukung keputusan yang lebih cerdas dan prediktif. Kemudian yang terakhir ada Cloud Computing, Virtualization, and IoT. Banyak organisasi kini menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Virtualization memungkinkan beberapa sistem berjalan dalam satu komputer fisik sehingga mengurangi biaya hardware dan pemeliharaan. Cloud computing memungkinkan akses software, hardware, dan platform melalui internet. Keunggulannya adalah tidak perlu investasi besar di awal, sistem fleksibel dan mudah diperbarui, serta biaya berbasis langganan atau pay per use. Selain itu, muncul juga Internet of Things atau IoT, yaitu penggunaan sensor pada berbagai perangkat agar terhubung ke internet. IoT meningkatkan otomatisasi, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan informasi. Di sini saya akan membacakan contoh kasus yang saya ambil, yaitu kopi kenangan atau coffee shop modern dan pentingnya sistem informasi akuntansi. Di sini kopi kenangan itu memiliki latar belakang, yaitu bisnis kopi dengan banyak cabang di mana-mana. Yang kedua, penjualan offline dan online. Yang ketiga, ribuan transaksi per hari. Nah, di latar belakang ini pasti di suatu bisnis itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangan bisnis kopi kenangan itu yang pertama adalah penentuan harga yang tetap untung, yang kedua pengelolaan stok bahan baku antar cabang, yang ketiga penggajian ratusan karyawan, yang keempat pengendalian kas dan transaksi digital, yang kelima evaluasi performa tiap cabang. Di sini, sistem informasi akuntansi itu memiliki peran yang sangat penting untuk menutupi tantangan bisnis kopi kenangan ini. Yang pertama itu mencatat penjualan otomatis, point of sale, dan aplikasi. Point of sale itu adalah mencatat transaksi penjualan jika pelanggan itu sudah melakukan transaksi. Dan aplikasi itu, di setiap aplikasi itu ada pencatatan penjualan secara otomatis, kayak riwayat penjualannya gitu udah tercatat secara otomatis di dalam aplikasinya. Yang kedua adalah mengontrol persediaan real time. Persediaan real time yaitu persediaan stok barang secara langsung terupdate jika pelanggan itu melakukan transaksi. Yang ketiga adalah pengelola siklus penggajian. Yang keempat, menyusun laporan laba rugi dan arus kas. Yang kelima, memberikan data untuk keputusan ekspansi. Keputusan ekspansi ini tuh adalah keputusan untuk mengembangkan usahanya atau memperluas bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.